Kita lanjutkan ke informasi terkait dengan Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda, kota yang tengah menata diri menuju peradaban baru, bertransformasi dari identitas dan potensi alamnya hingga program unggulan seperti teras Samarinda dan pembangunan terowongan pertama dengan dana murni APBD. Samarinda juga melangkah dengan inovasi Smart City. Bersama dengan Marcelina Tumundo, kita akan melihat lebih dekat kota Samarinda dalam Newsline untuk Indonesia. Selamat datang di kota Samarinda. Samarinda adalah jantung dari Kalimantan Timur yang punya sejarah panjang menjadi cikal bakal Nusantara. Masyarakat kota Samarinda sangat beragam dan mampu hidup dalam harmoni. Di tengah-tengah kota ini ada Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi sekaligus perekat kehidupan perkotaan. Kini kota Samarinda bertransformasi dengan visi menjadi kota pusat peradaban. Visi yang juga mencerminkan Samarinda sebagai salah satu epicentrum pembangunan nasional. Namun tentu saja ada beragam tantangan yang dihadapi oleh setiap kota besar yang ingin naik kelas. Bersama saya Marcelina Tumundo, ikuti perjalanan saya kali ini melihat bagaimana capaian dan juga strategi pembangunan kota Samarinda bagi masyarakatnya yang lebih maju. Dari kota Samarinda untuk Indonesia. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu lokasi. Ini menjadi salah satu ikon dari kota Samarinda. Banyak masyarakat yang biasa kumpul di sini, apalagi anak-anak muda yang suka nongkrong, ngopi-ngopi. Ini namanya Citra Niaga. Nah, sebetulnya sekarang saya ingin berjumpa dengan sosok narasumber yang memimpin kota Samarinda. Kalau gitu langsung saja saya sapa, ada Pak Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Halo. Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini juga kita cuacanya cerah ya Pak. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol di Citra Niaga. Ngomong-ngomong Pak, Citra Niaga ini memang ikon baru ya Pak di kota Samarinda? Ya, pertama selamat datang dulu di kota Samarinda. Terima kasih Pak Wali Kota. Ya, ini kawasan Citra Niaga dibangun tahun 85. Awal pertama. Tahun 1987 selesainya, jadi 2 tahun. 89 mendapatkan Aga Khan Award for Architecture, berfungsi sekian belas tahun, tapi dalam perkembangannya akibat mungkin karena maintenance-nya tidak terlalu ketat, ditambah memang tuntutan urban cities facilities gitu ya, membuat harus direvitalisasi, dan sejak tahun 2023 kami mengambil langkah untuk melakukan revitalisasi, tetapi tanpa sedikit pun merubah gagasan awal pembangunan Citra Niaga itu. Baik. Salah satu contoh fasilitasnya itu Menara Enggang. Menaranya tetap kita pertahankan dari kayu ulin. Salah satu kayu yang khas berasal dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke, jadi sudah lama sebetulnya tapi direvitalisasi lebih modern, lebih kekinian ya Pak. Ya. Oke, jadi memang kalau cari oleh-oleh bisa ke sini juga Bisa ya Pak. bisa ke sini. Di Samarinda. Dan tadi yang Bapak bilang ada banyak sebetulnya pemanfaatan lain selain untuk ekonomi kreatif. Di belakang ini bisa jadi tempat acara nggak Pak? Oh ya, ini hampir tiap minggu ya sejak direvitalisasi. Sebelum direvitalisasi jam 5 udah sepi di sini. Saya juga sempat nih lihat-lihat di teras Samarinda. Ini tuh sebetulnya konsepnya mirip ya Pak, ruang terbuka publik. Saya jadi penasaran sebetulnya demografi masyarakat di Samarinda ini, apakah memang banyak anak mudanya, banyak pendatang, jadi kebutuhan ruang publik tuh sangat meningkat Pak? Ya, di konsep pembangunan berkelanjutan itu, kota itu telah menjadi entitas semua suku, bangsa, dan harus tumbuh menjadi kota yang mewadahi semua perbedaan latar belakang sosial. Termasuk kita juga mengakomodir bagaimana tuntutan anak-anak muda yang sangat mobile, tapi di beberapa tempat dan kota minim fasilitas. Kalaupun ada fasilitas, kadang-kadang dengan harga yang mahal, kita buatlah fasilitas konsep teras Mahakam yang terintegrasi. Jadi Citra Niaga ini kita
jadikan sebagai bagian dari konsep teras Samarinda. Kenapa saya beri nama teras Samarinda? Karena selama ini kesan bahwa sungai itu dibelakangi, dipunggungi, kita jadikan sekarang sebagai bagian depan dari rumah besar Samarinda ini. Yang kita integrasikan dengan beberapa poin. Di sini Citra Niaga, dari teras nanti jalan ada pintu gerbang menuju sungai. Samarinda itu kan riverside city, dibelah oleh sungai. Jadi sungainya kita jadikan front city, lalu kemudian ada konektivitas ke arah Citra Niaga. Tahun depan kita akan rencana bangun Little Chinatown-nya Samarinda. Little Chinatown. Ya, karena Little Chinatown itu bagian dari sejarah kota Samarinda. Di samping sejarah yang melekat pada Samarinda seberang. Tadi Bapak bilang di sini ada ekonomi kreatif, ada kafe-kafe, artinya ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat bergerak ya Pak. Sangat bergerak. Untuk jasa dan perdagangan ini memang jadi salah satu tulang punggung juga Pak, PAD atau pendapatan daerah Samarinda. Samarinda itu sebagai pusat kota jasa dan perdagangan, sebagai bagian besar dari konsep Three Cities Connected yang sekarang blueprint-nya ada di Bappenas dengan IKN, Balikpapan dan Samarinda. Mungkin nanti pada segmen berikutnya akan saya ulas lebih detail soal itu. Tema yang Marcel tanya ini kan lumayan sedang ya levelnya, jadi nanti kita bahas di warung kopi. Kalau gitu kita sambil jalan ke sana ya Pak, dan kita akan lanjut ngobrol-ngobrol. Penasaran kan ya? Penasaran. Oh, ayo. Pemirsa tetap bersama kami di Untuk Indonesia. Anda kembali bersama kami di program Untuk Indonesia, dan saya masih bersama dengan Wali Kota Samarinda, Pak Andi Harun. Pak Andi, kita udah ada di warung kopi di Citra Niaga ini, bisa ngobrol-ngobrol lebih santai nih. Tadi terakhir Pak Wali cerita soal konsep Three City untuk pembangunan yang terintegrasi Samarinda dengan IKN juga ya Pak. Bagaimana sih sebetulnya Pak timbal baliknya? Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi di Samarinda itu sudah 8,6%. Kedepannya akan seperti apa Pak dengan adanya kota IKN, ibu kota di sini? Jadi secara sederhana, konsep Three Cities Connected itu adalah gagasan pemikiran yang akan diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang menggambarkan keterhubungan fungsional, spasial, dan ekonomi IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Di mana IKN akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara. Di sisi yang lain, Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga di samping Samarinda, ini sebagai kota yang menyediakan layanan industri, energi, dan juga sekaligus sebagai gerbang logistik. Dan Samarinda sebagai bagian dari itu akan menjelma menjadi kota jasa, kota perdagangan, sekaligus kota pendidikan. Jadi di sini nanti ada knowledge service fungsi kota ini. Dengan Three Cities Connected ini kita berharap ada peningkatan atau ada sebuah achievement baru. Terutama akan kita jadikan kawasan ini menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Oke, nah tadi Pak Ani juga berbicara soal pusat jasa perdagangan di sini. Dan juga menariknya soal ekologi ya, jadi kota yang hijau. Pertanyaannya Pak, jadi apakah masih akan bertumpu pada sektor pertambangan Samarinda? Tentu tidak. Kami tahu bahwa sumber daya alam ini yang ada di Kalimantan Timur dan di semua kabupaten kota adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sekian puluh tahun kita tidak melakukan persiapan transformasi. Nah, ketika masyarakat memberikan amanat kepada saya memimpin kota ini, kami sudah harus meletakkan setidak-tidaknya fondasi untuk melakukan transformasi pembangunan ekonomi di kota ini. Karena pada suatu hari batu bara pasti akan habis, minyak akan habis, gas akan habis. Maka kita melanjutkan usia ekonomi kota ini dan Kalimantan Timur pada umumnya itu pada sektor non sumber daya alam. Di antaranya adalah memperkuat sektor industri, jasa, terutama untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia yang kemudian melahirkan nanti satu capaian Human Capital Index yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang. Dan kami melakukan selama 3 tahun, masuk ke tahun keempat ini, kita semakin yakin bahwa arah dari yang kita tempuh ini semakin benar.
Karena kita menghadirkan achievement misalnya pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tertinggi di wilayah Kalimantan, 8,66%. Dan tidak hanya itu, kita telah berhasil mengubah struktur pembentuk ekonomi kita dari sumber daya alam menjadi sektor konstruksi dan jasa perdagangan. Selanjutnya saya ingin belanja masalah, Pak. Artinya pasti setiap kota besar itu menghadapi tantangan yang Betul. sebetulnya kurang lebihnya sama. Kalau di Samarinda, apa cara yang paling efektif untuk menangani banjir? Nah, konsep paling utama yang kami ingin mulai di Kota Samarinda, tentu ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena bicara banjir tentu banyak variabel. Tapi kita harus ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Makanya kan Samarinda itu disebut dengan sama rendah. Sama rendah. Ya. Memang datarannya Kesannya rendah. itu antara level air dengan level daratan itu kurang lebih sama. Jadi butuh pembangunan tanggul. Ya. Ya, walaupun kita tidak berada di wilayah pesisir pantai ya, memang kondisi permukaan tanah kita hampir sama levelingnya dengan sungai. Kita atasi masalah sedimentasi Karamumus dan anak sungainya. Kita juga harus melakukan penanggulan atau pembangunan seed file sepanjang Karamumus, di samping tentu pembangunan rumah pompa dan kolam retensi sebagai dukungan terhadap pengendalian banjir di Kota Samarinda. Gitu. Dari sungai yang menjadi urat nadi perekonomian dan aktivitas masyarakat di Samarinda, Iya. kita bergeser ke jalan, Pak. Oke. Soal mobilitas masyarakat yang mungkin masih menghadapi juga kemacetan, Iya, parkir liar, dan juga Iya. persoalan PKL. Betul. Kan pasti ada pendekatan yang humanis, butuh Iya. humanis di dalamnya, tapi juga harus tegas. Itu bagaimana, Pak? Itu memang tidak mudah. Karena di satu sisi kita mau humanis, tapi di sisi yang lain kita harus tegas. Satu poin pentingnya bahwa sebuah kota yang bertumbuh baik itu ketika kita mampu mengendalikan pertumbuhan kota itu dari semua anasir-anasir yang bisa mengganggu tertib sosial, mengganggu keamanan, mengganggu investasi, tentu juga adalah tata kota. Karena kita mau kota ini sebagai kota jasa, kota perdagangan, berharap orang yang datang kemari termasuk warganya sendiri itu merasa aman, merasa secure terhadap pembangunan kota ini. Nah, PKL misalnya, memang tantangan awalnya sangat berat. Ya, sempat ada konflik sosial yang sedemikian tinggi, tapi pelan-pelan kita edukasi bahwa ini rumah besar kita. Siapa yang kita tunggu untuk bisa membangun kota ini dengan terintegrasi antara kita bangun ekonomi, kita jaga investasi, dan pada saat yang sama kita ingin pembangunan tata kota ini berkembang semakin indah, semakin bersih, dan tentu juga kita semakin aman. Soal mobilitas juga, Pak. Di Samarinda ini menariknya di tengah ruang fiskal yang mungkin sekarang sedang terbatas, Ya. bisa membangun ada terowongan 400 miliar ya, Pak? Iya, ya. Dari APBD. Ya. Terowongan ini tujuannya itu manfaatnya, leverage ke depannya itu akan seperti apa, Pak, sampai dibangun? Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin terangkan bahwa ada roadmap yang kita susun. Ada yang jangka pendek 1-3 tahun, jangka waktu 4-8 tahun, yang ketiga jangka panjang 9-20 tahun. Terowongan ini adalah satu kawasan namanya Selili. Ini menghubungkan Samarinda dengan Balikpapan, dengan IKN. Karena arah ini adalah arah menuju ke jembatan Ahmad Amin. Setelah jembatan Ahmad Amin akan ketemu jalan tol yang menghubungkan Samarinda dengan Balikpapan dengan panjang kurang lebih 99 km. Di kawasan menuju ke sini selama puluhan tahun itu hanya ada satu terase jalan, namanya Jalan Oto Iskandar Dinata, di mana elevasinya juga sangat menanjak dan tiap tahun memakan korban, belum lagi insiden-insiden lain yang kerap menjadi penghambat kelancaran mobilitas penduduk serta ekonomi. Karena itu satu-satunya jalan yang menghubungkan masuk ke Kota Samarinda. Oh, ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya kita konsultasi ke Kementerian PU, ternyata ada satu model, yakni terowongan. Bersyukur kita akhirnya kita bisa membuktikan bahwa di antara pemerintah daerah yang bisa membangun terowongan dengan biaya APBD sendiri, walaupun dengan cara multi-years kontrak, akhirnya kita bisa selesaikan. Insya Allah
bulan Desember atau Januari kita ada commissioning, dan setelah itu minta izin kepada Kementerian PUPR setelah Balai Keselamatan Jalan, Jembatan dan Terowongan menyatakan lolos uji terhadap terowongan kita ini. Baik, nah kita akan bahas soal Smart City, Ya. tapi di segmen berikutnya sambil Siap. kita lanjut ngopi-ngopi juga. Siap. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di program Untuk Indonesia. Anda kembali di Untuk Indonesia dan kita akan lanjut berbincang bersama dengan Pak Andi Harun. Pak Andi, setiap kota besar itu punya konsep branding Smart City. Ya. Nah, sekarang kalau versi Smart City dari Kota Samarinda, apalagi di tengah teknologi yang sudah mengarah dengan artificial intelligence, Ya. bagaimana pemanfaatan dan penerapan Smart City yang bukan cuma sistemnya yang smart, tapi benar-benar digunakan, terasa untuk publik? Ya, jadi kalau di pemerintah nasional, sistem kita udah diatur menurut aturan sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE. Selama ini masing-masing daerah menafsirkan, menjabarkan dengan berbagai ragam bentuk. Poin yang paling penting bahwa kita nggak bisa menghindar lagi. Teknologi informasi yang begitu luar biasa dalam perkembangan peradaban manusia ya. Dan kita tidak bisa menunggu, tidak bisa mengatakan nanti karena ini kota, ini daerah yang mengalami tekanan dari berbagai bentuk, termasuk tekanan layanan publik. Akhirnya kami susun roadmap-nya pembangunan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, termasuk kita menyusun super app-nya bernama Samagov. Samagov. Nanti dari sini yang akan menginteroperabilitas semua bentuk aplikasi layanan digital di berbagai perangkat daerah. Ambil contoh misalnya, layanan rekam medis di puskesmas. Antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain itu belum terintegrasi. Sehingga layanan pasien itu akan mengalami gangguan, hambatan. Karena kita belum terintegrasi layanan medik kita antara satu puskesmas dengan puskesmas lain. Bahkan antara puskesmas dengan rumah sakit. Padahal kita mengenal sistem rujukan. Memang tantangannya kita dalam dunia digital itu adalah security kan? Keamanan data di dunia siber. Jadi selain artificial intelligence, selain big data, harus juga cyber security-nya harus dijamin. Kalau ini bisa kita selesaikan dalam beberapa tahun ke depan, maka benar-benar kita akan menjadi kota yang melayani dengan cepat, mudah, dan tentu bebas dari praktek-praktek curang di dalam unsur pelayanan publik kita. Kalau sistemnya sudah smart, sekarang bagaimana dengan smart people-nya Pak? SDM dari warga kota Samarinda, apa sih Pak tantangan paling berat untuk membangun kualitas SDM? Ya, ini sebenarnya yang paling berat. Kita itu selalu bisa menilai bahwa kota ini, kantor ini udah digital. Karena kita hanya melihat dari sisi yang visible, yang terlihat. Tapi tantangan paling berat itu yang invisible, yang tidak kelihatan. Apa itu? Budaya perubahan, budaya digital. Ya. Kita udah punya komputer smart, kita udah punya sistem layanan smart, tapi tim organisasinya dan masyarakatnya harus melek digital. Nah, kita harus edukasi nih bahwa fungsi telepon pintar itu tidak hanya untuk komunikasi, tapi bisa diintegrasikan untuk digunakan sebagai bentuk layanan. Pekerjaan kita mungkin 2-3 tahun ke depan adalah melakukan edukasi digital pada masyarakat agar mereka benar-benar bisa beradaptasi dengan sistem tata kelola pemerintahan yang mereka sebenarnya tuntut untuk cepat, tuntut untuk murah, dan bisa dipertanggungjawabkan atau accountability-nya sangat dijamin oleh semua model layanan pelayan publik kita. Sehingga wajib menghadirkan people smart. Ya. Begitu pula penyelenggara pemerintah di tingkat organisasi juga harus mampu mengadaptasi itu. Dalam menjaga supaya pembangunan itu, baik itu SDM, infrastruktur, dan sebagainya berkelanjutan Pak, bagaimana menghadapi pemangkasan TKD ya Pak, transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, artinya ini kan harus direspon dengan inovasi. Betul. Inovasinya seperti apa di Samarinda Pak? Efisiensi APBN tahun 2026 memang di banyak daerah dan di nasional menjadi isu yang lumayan bikin kegaduhan. Kita
positif saja, kita jadikan alat untuk evaluasi agar dana yang berasal dari rakyat yang kemudian menjadi APBD itu benar-benar bisa kita hemat dan uang yang tersisa kita bisa belanjakan terutama pada bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, pelayanan publik, pembangunan sarana infrastruktur, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, selain kita melakukan efisiensi, kita juga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah kita. Ketiga adalah mengatasi kebocoran dari semua sumber penerimaan kita. Jadi tanpa membebani masyarakat, menjalankan yang existing aja sekarang, saya yakin kita bisa menutupi atau menambah pendapatan kita. Kita nggak berasa ngobrol di sini udah makin gelap ya Pak, Ya. jadi suasananya berbeda lagi. Siap. Malam hari di Samarinda. Nah, saya juga pengen mengucapkan ini nih Pak, selamat buat Kota Samarinda karena terpilih sebagai anggota kepengurusan United Cities and Local Governments Asia Pasifik. Nah, ini Ya. sebetulnya organisasi yang bisa mendatangkan kontribusi apa Pak untuk Samarindanya? Untuk Samarinda sudah banyak kontribusi sebenarnya. Jadi kira-kira 1 tahun kepemimpinan kami membangun city diplomasi gitu ya, diplomasi kota, dan salah satu jejaring yang kita lakukan adalah menjadi anggota dari komunitas kota-kota di dunia yang berada di kawasan Asia Pasifik atau di UCLJ ASPAC. Dan tahun ini kita terpilih menjadi Dewan Eksekutif. Manfaat pertama, kita memiliki jaringan diplomasi kota bersama dengan 7.000 kota yang ada di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, ada kesempatan untuk masuk secara kolaboratif dalam isu-isu pembangunan kota di dunia. Urban Cities Development sebagai pengejawantahan dari isu global atau view global dalam Sustainable Development Goals, itu kita memiliki kesempatan besar. Misalnya, kota berketahanan iklim. Samarinda sangat punya kepentingan. Ya. Kita ada problem banjir. Kita ada problem keinginan restorasi lahan kritis. Kita ada persoalan tanah longsor. Kita ada persoalan ketahanan iklim. Kalau ini kita mampu efektifkan pergaulan kita di kota-kota Asia Pasifik ini, maka kita memiliki kesempatan untuk mengajukan proposal atau gagasan agar Samarinda ini menjadi bagian dari proyek global. Alhamdulillah salah satu yang kita ajukan itu di Global Fund ya, sudah berhasil. Sekarang bangunannya sudah selesai, kita dapat hibah kurang lebih bernilai 8 juta ya. Bangunan apa ini Pak? Public space. Oke. Ya, di sana kita mendapatkan transfer knowledge juga. Baik. Taman hijau itu tidak lagi dialiri listrik dari PLN, tapi itu sudah mandiri. Kemudian perencanaannya itu semua melibatkan masyarakat. Ada kolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di Australia yang mengubah tadinya kawasan itu kumuh, kawasan danger juga, sekarang menjadi taman yang sangat diminati selain tentu lebih Citra ramah Niaga, ya. Teras Samarinda, itu udah ada hasilnya. Terakhir Pak Andi, jadi harapannya kontribusi masyarakat itu seperti apa Pak? Dukungan tentu. Memang setiap kebijakan itu pasti menghasilkan atau melahirkan pro dan kontra. Tapi satu yang kami ingin berikan pesan kepada masyarakat, pertama yang kami lakukan ini, tidak semuanya akan melahirkan produk yang bisa dilihat secara visible. Kami juga sedang membangun sebuah ekosistem tata kelola pemerintahan dan pembangunan dengan fondasi yang mungkin akan menjadi pijakan belasan puluhan tahun ke depan. Agar masyarakat di kota ini memiliki standar, termasuk standar dalam pemilihan pimpinan yang akan datang. Baik, Terima kasih. Pak Andi Harun, Wali Kota Samarinda, terima kasih sudah menemani saya menikmati Citra Niaga dan Terima juga kasih. sambil kita berbincang-bincang. Jadi harapannya tentu visi Samarinda sebagai kota pusat peradaban itu betul-betul bisa tercapai ya Pak. Terima kasih, terima Sekali lagi kasih. terima kasih Pak Terima Andi kasih. Harun dan pemirsa, demikianlah jumpa kita di Untuk Indonesia kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.